Halo semuanya, balik lagi di Aqua Talks, episode pertama, part yang kedua. Masih sama aku Farisa Febrianti dan juga narasumber kita yang paling kece Kak Dava akan menemani kalian sampai podcast berakhir. Masih tentang dunia perkuliahan dan organisasi, hari ini kita bakal lanjut jawabin pertanyaan dari teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada yang nanya nih, katanya, gimana sih Kak cara cepat kita beradaptasi dan mudah bersosialisasi? Dan juga gimana caranya kita menghindari pertemanan yang toksik? Wah, ini pertanyaannya mantap nih. Boleh langsung dijawab ya Kak Dava ya? Kalau aku pribadi sih, cara yang aku beradaptasi ya sebenarnya tuh simple sih. Lebih kayak kita harus menyesuaikan dulu gitu kan, gimana pergaulan di sana gitu. Karena aku pribadi juga bukan orang asli Sumatera Selatan gitu kan. Memang ada beberapa hal yang awal-awal yang mungkin dari tata bahasa juga kan beda gitu kan. Ada yang mungkin belum aku pahamin gitu. Ya untuk awal-awal sih aku sering banyak tanya gitu kan sama teman ini kan, teman yang baru dikenal juga nggak apa-apa, kita juga ya menyesuaikan diri. Yang pasti sih utamain dulu sih ya perkenalan dulu dengan orang-orang sekitar kita juga gitu kan, ya pastiin buat diri kita senyaman mungkin gitu kan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ngerasa kurang bisa bergaul gitu kan. Nah teman-teman coba sekarang sedikit demi sedikit gitu kan, coba buka diri gitu kan, coba untuk bergaul gitu dengan orang lain gitu, yang walaupun teman-teman itu kadang merasa nggak nyaman gitu, nggak apa-apa walaupun sekedar bergaul juga kan. Ya nanti kelamaan kelamaan juga pasti akan jadi akrab. Nah terus kalau caranya terhindar dari yang lingkungan yang toksik itu lebih kayak ke kitanya sih, lebih kayak kita kita tuh mau lingkungan yang kayak gimana sih gitu kan. Ketika emang kita udah tahu gitu kalau ini tuh nggak baik, ya udah kita tinggalin aja gitu, kita cari yang lain gitu. Bukan berarti kita memusuhi orang-orang yang melakukan hal toksik tersebut gitu, tapi lebih kayak kita tuh memfilter gitu kan, mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik gitu. Walaupun ya tidak baik, ya sekedar pertemanan, ya itu nggak jadi masalah gitu. Ya misalkan perihal dia pribadinya toksik atau tidak, ya itu kembali lagi ke dia gitu. Tapi setidaknya kita telah melakukan hal yang baik gitu kan. Iya benar banget tuh katanya Kak Dava. Apalagi yang pertanyaannya tentang gimana caranya menghindari pertemanan yang toksik. Itu balik-balik ke kita sendiri ya. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Setidaknya kalau misalkan memang buruk, kita tinggalkan. Kalau baik, ya kita dekati orang-orangnya gitu kan. Tapi bukan berarti kita memusuhi mereka gitu loh yang membawa circle yang buruk atau lingkungan yang buruk. Bukan berarti kita memusuhi mereka. Kita tetap berteman sama mereka, tapi mungkin yang buruknya jangan ditiru gitu ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Gimana menurut kakak, pendapat kakak nih, cara menjadi pemimpin yang baik dan patut diteladani kak? Sebenarnya sebaik-baiknya pemimpin itu udah ada di dalam sifatnya Rasul lah ya, yang dimana di situ sudah jelas gitu Rasul amanah, tablik, fatona dan semacamnya gitu kan. Jadi sebaik-baik pemimpin ya sebenarnya figurnya itu udah dicontohkan Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Nah mungkin kalau dari segi secara yang terjadi sekarang, ya mungkin kita bagaimana kita bisa mengelola, atau mungkin di sini katakanlah organisasi lah ya dalam kepemimpinannya gitu. Bagaimana organisasi ini tuh bisa harmonis itu di dalamnya. Itu sudah menjadi salah satu contoh bahwasanya pemimpin yang memimpin ini adalah pemimpin yang baik gitu, ketika bisa menciptakan kondisi yang harmonis gitu antara sesama anggotanya. Terus tujuan dari organisasi tersebut itu adalah tujuan yang baik atau tujuan yang mulia gitu kan, yang dimana pasti seluruh organisasi itu menginginkan bahwasanya organisasinya ini memiliki nilai atau integritas yang tinggi gitu kan, untuk bermanfaatan gitu, baik secara lingkungan organisasinya itu sendiri ataupun secara luas. Nah jadi sosok pemimpin yang baik itu bagaimana dia bisa mencapai titik di mana organisasinya ini memiliki kebermanfaat. Jadi intinya untuk kalau mencari figur pemimpin yang baik itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan misalkan kalau kita analogikan ke dalam eh, organisasi gitu kan, mungkin itu yang tadi aku jabarin gitu kan, bagaimana bisa memupuk di kondisi yang harmonis, terus mencapai tujuan akhir dari organisasi tersebut, dan apa-apa saja yang mungkin yang sebelumnya telah dijanjikan atau divisi misi sebelum mencalonkan itu memang dapat menjalankan amanahnya sesuai dengan apa yang dikatakan gitu.
Bener banget. Setuju, Kak. Oke, jadi kita next ya, Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya nih, Kak, ini pasti yang nanya angkatan 2020 nih ya. Karena mereka kan online, jadi mungkin belum tahu nih tips dan triknya, Kak, cara menghadapi cutting dan dosen santai tapi tetap sopan juga. Sebenarnya gini sih teman-teman. Sebenarnya dosen atau kakak tingkat itu nggak harus ditakutin gitu kan. Ketika teman-teman emang telah menerapkan ya adab etika dasar lah ya. Misalkan kalau bertemu nanti ya, misalkan kalau secara offline gitu atau tatap muka, ya minimal teman-teman salam atau sapa lah ya. Tegur itu perlu gitu atau minimal senyum gitu kan. Jadi itu apa ya, kayak menggambarkan kalau teman-teman itu orangnya ramah gitu kan dan memang paham dengan etika gitu kan. Walaupun kita belum tahu siapa nama kakak tingkat atau siapa nama dosen tersebut, ya usahain juga ya kita salam aja gitu, nggak apa-apa gitu. Soalnya kita nggak perlu kenal orang gitu untuk bisa menghormatinya. Kalau kita memang mau dihormati gitu sih. Kalau prinsip yang aku terapin sih, ya kita harus baik dulu sama orang, baru nanti orang bakal baik dengan kita. Jadi untuk teman-teman nggak harus takut sama kakak tingkat atau dosen gitu kan. Ya teman-teman cukup lakuin aja ada etika dasar yang mungkin teman-teman udah tahu gitu kan dari masa sekolah dasar dulu ya. Jadi enjoy aja gitu. Oke, udah dikasih tahu ya sama Kak Dava ya tips dan triknya, mungkin bisa ditiru nanti ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini agak berat ya pertanyaannya ya. Jadi ada yang nanya nih, katanya kenapa politik kampus itu perlu dan gimana caranya kita mau berpartisipasi dalam politik kampus itu sementara kita masih belum tahu apa sih politik kampus itu? Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau aku jabarin tuh kalau kampus itu kayak miniaturnya negara gitu kan. Dimana setiap kepemimpinannya itu bertahap gitu kan. Ada yang mulai mungkin kalau di kampus kita di Universitas Sriwijaya, kalau ketua himpunannya itu biasanya disebut bupati gitu kan. Terus kalau untuk ketua fakultasnya itu disebut dengan gubernur. Dan untuk ketua universitasnya atau ketua BEM universitasnya itu disebut presiden mahasiswa gitu kan. Nah, jadi teman-teman misalkan kalau ingin berpartisipasi dan memiliki niatan yang baik, itu silakan, nggak apa-apa gitu teman-teman. Kita ambil peran untuk hal yang lebih baik gitu. Karena pada dasarnya kita di sini juga masih sama-sama belajar gitu kan. Bagaimana menerapkan politik kampus yang baik gitu kan. Memang pada dasarnya politik itu kadang apa ya, dicurangi atau masih banyak kecurangan-kecurangan gitu. Berikut juga sama dengan di mahasiswa gitu. Itu masih hal yang lumrah gitu terjadi. Nah, makanya mungkin butuh peran sosok di mana teman-teman itu bisa meminimalisir kecurangan-kecurangan tersebut atau bahkan teman-teman bisa menghilangkan hal-hal yang buruk gitu kan. Karena terkadang miris gitu teman-teman ketika kita berkata Indonesia tidak baik-baik saja gitu dengan politiknya dan sebagainya macamnya, dan ternyata mahasiswanya juga sama gitu. Jadi teman-teman pelajari dulu apa itu politik kampus yang sebenarnya teman-teman apa ya pahamin gitu kan dari literatur dan mungkin atau pengalaman kakak-kakaknya yang mungkin udah terjun duluan gitu kan di dalam politik kampus. Dan ketika teman-teman memiliki niatan yang baik, ya insya Allah nanti ke depannya maka terlahirlah gitu kepemimpinan yang jauh lebih baik lagi gitu daripada sebelumnya. Dan insya Allah ya mungkin teman-teman bisa menjadi pembawa perubahan yang jauh lebih baik gitu. Oke, terus nih Kak, ada yang nanya nih Kak, katanya gimana sih Kak peluang menyelesaikan studi tepat waktu dan juga tips biar kita nggak jadi mahasiswa abadi. Jujur ya kalau aku pribadi tuh masih menjalani studi juga, jadi belum masuk ke tahapan itu. Dan sebenarnya ini bukan lebih kayak tips ya, tapi lebih kayak ke persepsi aku pribadi sih, kayak pandangan aku gimana sih biar kita tuh on target gitu kan. Yang pertama teman-teman mungkin di sini masih mahasiswa yang mungkin masih cukup jauh lah ya untuk menempuh studi akhir, tapi nggak ada salahnya misalkan kalau teman-teman itu mulai dari sekarang tuh pikirin gitu nanti tuh kita kira-kira penelitiannya mau fokus di mana sih. Dan kebetulan kalau di budidaya perairan itu sendiri ada namanya kesehatan ikan, terus ada reproduksi ikan, terus mungkin ada ya bagian manajemen hatchery atau manajemen kualitas airnya. Nah di situ tuh teman-teman pastiin gitu, teman-teman lebih kayak ke yang mana. Yang pasti teman-teman harus yakin gitu bahwasannya teman-teman udah di sini. Nah itu udah menjadi satu langkah lebih
untuk menentukan pilihan teman-teman gitu. Setidaknya teman-teman udah nggak bingung lagi. Nah, terus yang kedua, teman-teman juga mulai cari referensi gitu kan dari kakak tingkatnya. Mungkin bisa nanya-nanya kakak tingkatnya yang mungkin udah seminar proposal atau seminar hasil gitu kan. Dan teman-teman telusuri gitu kira-kira teman-teman minatnya di mana gitu, dan mungkin teman-teman bisa paham gitu basicnya teman-teman di mana, sehingga nanti pada saat teman-teman udah mengambil langkah ke tugas akhir atau skripsi, teman-teman udah ibaratnya udah siap gitu. Mungkin itu ya. Bener tuh. Jadi yang pasti kalau bisa dipersiapkanlah dari sekarang, dan juga nih jangan menunda-nunda, karena yang kita menunda-nunda itu bakal memperlambat kita untuk cepat lulus ya. Oke, kita lanjut. Jadi ada yang nanya nih Kak, katanya gimana sih biar prestasi akademik kita balance sama organisasi? Dan juga gimana caranya biar kita pede berbicara di depan umum, public speaking. Gimana tuh Kak? Mungkin jawab dulu yang pertama ya. Sebenarnya kakak pribadi atau aku pribadi juga bukan orang yang sempurna lah ya, masih banyak kekurangan secara pribadi juga gitu kan. Tapi kalau mengenai tips, mungkin ini bisa dipakai gitu tipsnya. Bagaimana kita bisa balance gitu kan antara organisasi dan prestasi kita juga lumayan gitu kan. Lumayan baik gitu dan seimbang. Yang pertama, teman-teman harus tetapin skala prioritas teman-teman gitu kan. Karena pada dasarnya teman-teman pasti memiliki prioritasnya masing-masing gitu kan. Ada yang mungkin sekarang sedang fokus memang mengejar kuliahnya on target gitu kan untuk 24 SKS secara terus menerus gitu kan. Tapi sebenarnya teman-teman bisa misalkan kalau disambil dengan organisasi, asalkan teman-teman tahu gitu teman-teman itu menempatkan waktunya bagaimana gitu kan, biar teman-teman organisasi dapat dan di perkuliahan juga dapat. Nah, misalkan kok prestasi teman-teman juga bisa ditambahin. Misalkan teman-teman senang ikut lomba esai, ikutin aja gitu kan. Lomba esai, terus lomba debat, terus lomba karya tulis ilmiah lainnya gitu kan. Dan itu lama kelamaan kayak teman-teman tuh memupuk soft skill teman-teman juga secara nggak teman-teman sadari gitu kan. Dan satu sisi juga itu jadi prestasi atau poin lebih lah ya, nilai lebih untuk teman-teman bisa kembangin. Terus yang kedua, mengenai public speaking tuh sebenarnya ini hal yang paling mendasar gitu kan. Mungkin kalau teman-teman yang udah aktif organisasi, pasti ya minimal bisa lah ya ngomong secara apa yang mau disampaikan gitu dalam rapat misalkan. Tapi misalkan kalau teman-teman yang masih malu-malu atau masih ibaratnya tuh takut salah ya, ini mungkin teman-teman bisa mulai dari sekarang tuh, misalkan kalau ada dari tugas kelompok kayak presentasi kayak gitu tuh, teman-teman bisa mulai jadi moderator gitu kan. Karena sebenarnya yang paling sulit itu bukan kita yang menyampaikan materi, tapi bagaimana kita membawa diskusi itu berlangsung gitu kan. Nah, misalkan kalau teman-teman udah bisa lancar di tahap moderator, insya Allah teman-teman kedepannya tuh bisa ke tahap selanjutnya gitu kan. Mungkin bisa pidato atau mungkin bisa nantinya orasi dan sebagainya macamnya. Mungkin itu sih yang paling mendasarnya. Oke, yang barusan itu adalah pertanyaan terakhir kita pada hari ini. Terima kasih buat Kak Dava sudah mau meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, dan semoga semua pertanyaan kalian terjawab ya di podcast ini. Eits, tapi bukan berarti ini episode terakhir podcast Himaku ya, karena kita masih punya banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang bakal kita jawab dan kita bahas lebih lanjut di episode kedua. Sampai ketemu lagi!